Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari pada pagi yang indah ini, dimanapun kita berada, kita mau datang dan menghampiri Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan tidak dibatasi dengan apapun. Di pagi hari ini mari kita membawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih ada pada saat ini, semua karena anugerah yang daripada Tuhan, bukan semata-mata kekuatan dari kita. Apapun kondisi kita saat ini, tetap terus berharap pada Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Hadir, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada umatnya, dimanapun kita berada. Mari saudaraku, siapkan hatimu, mau kita hampiri Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami datang padamu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, segala pujian bagimu. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang perkasa. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku, sebab tiada yang sepertimu. Oh Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Oh Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami satu-satunya ya Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak
jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku terbuka, dan kasih-Mu dalam jiwa, di dalam kesesakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkaulah bersama kami Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar.
kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kehadiran-Mu kami rasakan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, masuk dalam hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Thank you. Hallelujah. Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Engkau Yesus Tuhan, sumber segala kelepasan kami. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang kami andalkan. Oh hanya Kau Tuhan, perlindungan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Oh sampai selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak diagungkan. Engkau Yesus Tuhan, Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hidup di masa yang sulit. Tapi kami mau berdoa untuk bangsa kami, karena Engkau yang hanya mampu untuk memulihkan bangsa kami. Ya Yesus Tuhan, inilah doa kami para umat-Mu di tempat ini. Kami merindukan pemulihan yang daripada Tuhan. Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari katakan sama-sama, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan.
bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan pulihkan. Oh, Tuhan pulihkan. Berseru padamu, Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Yesus. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Tuhan. Oh Yesus. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kerinduan hati kami Tuhan. Kami melihat bangsa kami ini dipulihkan Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Saat ini Tuhan ada banyak umat-Mu Tuhan. Mengalami krisis yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan Tuhan. Ketika krisis datang dalam kehidupan kami. Kami percaya ini bukan satu kebetulan. Tetapi selalu ada hal yang bisa kami pelajari. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini. Ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan akan kerjakan Tuhan. Melalui krisis ini kami bisa belajar sesuatu Tuhan. Melalui badai yang datang dalam hidup kami, yang datang dalam bangsa dan negara kami, kami bisa belajar sesuatu untuk kami taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan pagi hari ini kami sepakat untuk menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Menaruh segenap percaya kami hanya kepada Tuhan. Sebab dalam segala situasi, janji Tuhan dalam hidup kami adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini, situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, biarlah kami terus menaruh iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Allah yang menolong hidup kami. Dan Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apa yang kami minta dan kami doakan. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah buat kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami. Supaya pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang lemah, setiap kami yang hilang pengharapan, setiap kami Tuhan yang hopeless, yang sepertinya Tuhan tidak ada lagi Tuhan pengharapan. Sentuh hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kaki kami Tuhan, kaki-kaki yang lemah, kembali berdiri dengan tegak.
tangan-tangan yang tidak berdaya kembali kokoh untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama. Kami berdoa biar hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini juga bisa dirasakan sampai di rumah-rumah Tuhan, di seluruh sidang jemaat, di setiap kami yang melihat, kami yang mendengar. Sentuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau lakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, satu sukacita yang indah. Pagi hari ini kita bersama-sama dapat ketemu lagi. Walaupun tidak secara langsung, tidak face to face. Tapi kita melalui media online seperti ini, saya percaya ini tidak mengurangi hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, saya percaya ketika ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan di dalam hati Bapak dan Ibu, saya percaya Bapak dan Ibu akan mengalami hadirat Tuhan yang sama. Buka hati kita pagi hari ini, supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar menjamah, memberi kekuatan, memberi pengharapan yang baru buat hidup kita pagi hari ini. Nah Bapak dan Ibu, kita akan belajar. Karena seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini semuanya, bukan hanya bangsa kita, tapi ada 200 lebih bangsa-bangsa di dunia ini juga ngalami krisis. Ngalami masalah yang berat, ngalami masalah yang sama. Ada pandemi daripada COVID-19 ini yang dialami oleh bangsa-bangsa. Ngalami krisis yang luar biasa. Bukan hanya krisis dalam bidang kesehatan, tapi meluas krisis ini. Bidang ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari suatu keadaan di mana pada waktu itu juga ada krisis yang luar biasa yang dihadapi. Nah, kita akan bersama-sama langsung saja kita buka di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Karena ini cukup panjang Bapak dan Ibu, jadi mari kita baca dengan agak lebih cepat sedikit ya. Jadi siapkan Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau dan pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk kujadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan baru, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami dan bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya.
Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah juga mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk di Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebab aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah Bapak dan Ibu, kejadian ini atau peristiwa Elimelek dan Naomi ini terjadi di tanah perjanjian. Sebagaimana kita ketahui, tanah perjanjian itu adalah tanah yang begitu subur, tanah yang identik dengan susu dan madu. Jadi tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi perhatikan baik-baik, ini yang terjadi. Di tanah yang berlimpah susu dan madunya, di tanah yang begitu subur, terjadi krisis, terjadi kelaparan. Sebuah hal yang ironis, tapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, apa yang mau saya katakan pagi hari ini? Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Meskipun kita adalah umat yang dipilih Tuhan, meskipun kita umat yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan, kita tidak perlu lagi meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak akan menghadapi badai, atau kita tidak akan menghadapi krisis dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Hari-hari ini semua terdampak dengan COVID-19 ini, saudara. Dan ini menyerang, ada banyak orang tidak peduli. Mulai dari menteri ada, pejabat ada, para medis, kemudian juga artis, bahkan sampai hamba Tuhan sekalipun tidak luput daripada orang-orang yang terinfeksi daripada virus ini. Semuanya tidak peduli. Apakah mungkin kita mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, atau mungkin orang yang biasa-biasa aja hidupnya bisa kena virus ini. Mungkin apa yang kita alami hari ini seperti apa yang terjadi pada waktu itu. Di tanah yang subur, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, bisa terjadi krisis, bisa terjadi kekeringan. Bethlehem itu artinya rumah roti. Jadi perhatikan baik-baik, di rumah roti bisa terjadi kekeringan. Di rumah roti bisa terjadi krisis. Di rumah roti ada kelaparan. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak selamanya kekal. Tidak selamanya abadi. Di pengkhotbah dicatat ada 28 musim kehidupan. Jadi kalau hari ini mungkin kita menghadapi keadaan yang bersuka cita, suatu saat akan datang itu duka cita. Dan sebaliknya, kalau hari ini kita menghadapi krisis, kita menghadapi kelaparan, suatu saat musim ini akan berlalu, diganti dengan musim berikutnya, musim sukacita, musim tarian. Karena dalam kitab Pengkhotbah itu mencatat, ada musim menangis, ada musim tertawa, ada musim meratap, ada musim tarian, ada musim menabur, ada musim menuai, dan lain sebagainya. Jadi apapun bisa terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat mengapa Elimelek dan Naomi pindah ke Moab. Padahal Moab itu adalah suatu tempat di mana
orang tidak percaya kepada Tuhan. Moab itu adalah satu tempat di mana orang-orang yang tinggal di situ, masyarakat yang tinggal di situ, mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Karena Elimelek dan Naomi berpikir di Moab ada kelimpahan, sedangkan di Bethlehem ada kelaparan. Akhirnya mereka diam di Moab 10 tahun lamanya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka tinggal di Moab? Elimelek mati. Kemudian yang berikutnya, bukan hanya suaminya yang mati, kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion pun juga mati. 10 tahun mereka di Moab. Naomi kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Sehingga dia berkata kepada menantunya, yaitu Orpa dan Rut, aku sudah tidak punya apa-apa, suami gak ada, 2 anak juga gak ada, sekarang kamu pulanglah ke bangsamu. Akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang, tapi Rut berkata, kemana engkau pergi, aku di situ juga akan pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku dikuburkan. Rut mengikuti Naomi. Rut mengikuti Naomi. Pada saat kembali mereka memutuskan kembali di Bethlehem. Orang-orang berkata, hei, itu kan Naomi. Arti kata Naomi itu adalah nikmat, manis, dan menyenangkan. Mungkin orang-orang di Bethlehem berkata, hei, itu si nikmat, itu si Naomi yang menyenangkan. Tapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku nikmat, jangan panggil aku si manis atau menyenangkan, tapi panggil aku Mara. Naomi berkata, karena Tuhan yang Maha Kuasa telah banyak melakukan hal yang pahit kepadaku. Nah, kita akan belajar dari peristiwa yang dialami oleh Elimelek dan Naomi ini. Kita akan belajar dari peristiwa ini. Apa yang bisa kita lakukan menyikapi krisis, menyikapi badai yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan adalah begini. Prinsip yang pertama, waktu pergumulan datang dalam hidup kita, kita jangan lari dari masalah kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, waktu masalah datang dalam hidup kita, waktu badai datang dalam hidup kita, waktu pergumulan datang dalam hidup kita, kita jangan lari dari masalah kita. Karena begini, banyak orang ketika masalah datang, lari dari masalah. Contoh, mungkin anak-anak muda yang putus cinta. Ya toh, ada mereka mungkin putus dengan pacarnya, putus dengan tunangannya. Saya banyak melihat, saya sering melayani anak-anak muda. Ketika mereka putus, mereka larinya ke rokok, lari ke drugs dan lain sebagainya. Atau ketika mereka gagal, kita mengalami kegagalan. Apa yang kita harapkan tidak tercapai. Sehingga kita mengalami penghinaan, mungkin dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Kita mulai lari dari masalah. Bahkan tidak sedikit larinya dengan cara apa? Bunuh diri dan lain sebagainya. Hal sederhana saja. Ketika kita mungkin ada gesekan dengan teman kita dalam gereja. Ada gesekan sedikit. Ya, mungkin dengan teman pelayanan dan lain sebagainya. Banyak yang memutuskan berhenti dari pelayanan atau mungkin pindah gereja dan lain sebagainya. Lari dari masalah. Itu juga yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Ketika ada krisis di Bethlehem, ada kelaparan di Bethlehem, mereka memutuskan untuk pindah ke Moab. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ngadepi masalah, kalau kita krisis datang dalam kehidupan kita, yang Alkitab ajarkan adalah apa? Jangan lari dari masalah, tapi apa? Hadapi. Sehingga Mazmur 23 ayat 4 itu mengatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Alkitab mencatat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman, artinya lembah itu dihadapi atau enggak? Dihadapi, dilewati lembah itu. Kata Ibrani yang digunakan untuk menulis lembah kekelaman, itu dalam kata Ibrani itu tertulis salmawet. Itu artinya kegelapan. Ya, jadi
lembah kegelapan atau di lembah itu banyak sekali masalah. Nah, pada waktu itu gembala-gembala di Israel kalau musim panas, mereka bermaksud para gembala itu membawa domba-domba itu ke padang rumput. Nah, padang rumput itu letaknya di puncak gunung. Nah, untuk bisa sampai ke puncak gunung itu, mereka harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Lembah yang penuh dengan kesukaran. Lembah yang menakutkan, di mana banyak binatang-binatang buas biasanya akan menyerang para domba-domba itu. Tetapi gembala itu membawa apa biasanya senjatanya itu? Gada dan tongkat. Gada itu biasanya untuk memukul dan tongkat itu untuk menarik kembali jika domba-dombanya itu mulai menjauh seperti itu. Karena ini ditulis oleh Daud. Dia pernah mengalami hal ini. Sehingga dia tahu betul bagaimana rasanya melewati lembah kekelaman. Lembah yang gelap, salmawet. Dia tahu persis bagaimana dia harus menghadapi binatang-binatang buas. Bagaimana dia harus menghadapi itu. Sehingga dia tulis pada saat mengalami masalah yang berat. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Tapi dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Tetapi Tuhan menyertai dia. Amin. Ketika Tuhan menyertai, gada dan tongkat itu menjadi penghiburan. Sebab kita tahu aman ketika kita berada. Ketika gada dan tongkat Tuhan itu ada, kita aman, itu yang menjadi penghiburan kita. Jadi yang saya mau katakan, kalau kita ngadepi masalah sekali lagi, jangan lari dari masalah. Jangan menjauh daripada Tuhan. Justru ketika krisis datang dalam kehidupan kita, masalah datang dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, melekat kepada Tuhan. Sebab kita tahu, dengan melekat kepada Tuhan, gada dan tongkat daripada Tuhan itu akan menjadi penghiburan kita. Amin. Menjadi penghiburan kita. Jadi jangan lari. Kalau lari dari masalah, saya percaya Daniel tidak akan menghadapi sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Bagaimana mungkin ketika dia menghadapi dimasukkan dalam gua singa, dan ketika dia melihat singa-singa kelaparan. Kalau seandainya dia lari, gak berani. Lari dari masalah, lari dari singa. Dia tidak akan mengalami Tuhan hari itu. Amin. Sadrah, Mesak dan Abednego, di hadapannya ada dapur api yang menyala-nyala. Bahkan orang yang membawa mereka ke perapian itu pun gak tahan mati saking panasnya. Kalau seandainya Sadrah, Mesak dan Abednego lari dari masalah, saya percaya mereka gak akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Ayub, Yusuf, semuanya, kalau mereka lari dari masalah, mereka tidak akan mengalami sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Hari ini yang saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu. Setiap orang akan mengalami krisis dalam hidupnya. Setiap orang akan mengalami badai dalam hidupnya. Tapi yang saya mau katakan, jangan lari dari masalah. Hadapi, sebab yang Tuhan janjikan, itu adalah penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan, anakku, kalau engkau mengikut aku, engkau tidak akan menghadapi masalah, engkau tidak akan menghadapi krisis. Enggak, Tuhan tidak pernah ngomong itu dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah katakan itu. Tapi yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau, gadaku dan tongkatku. Itu yang akan menjadi penghiburan buat kita. Amin. Hari ini krisis apa yang kita hadapi? Jangan lari. Mungkin kita tetap tetap baca kita. Tapi ternyata hati kita mulai tawar. Hati kita mulai ragu. Sebenarnya Tuhan itu sebenarnya ada gak sih? Kenapa seperti ini kok rasanya aku berdoa semuanya sepertinya tidak terjawab. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tetap mendengar apa yang kau doakan. Dan dia akan bergerak pada waktunya. Jangan lari dari masalah. Krisis itu ada tanggal expirednya loh saudara. Ada expired date-nya. Karena tadi kalau kita baca tadi ya, di Rut pasal 1 ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini. Naomi mendengar bahwa Tuhan memberkati umatnya di Bethlehem. Artinya apa? Artinya Bethlehem setelah mengalami krisis, setelah mengalami kelaparan, pulih. Tuhan memberkati umatnya. Masa kekeringan, masa kelaparan itu lewat. Nah, saya mau juga katakan hari ini,
masalah kita suatu saat akan selesai. Amin. Percaya saja. Berdoa, lakukan bagian kita. Tidak selamanya masalah itu datang. Seperti yang saya katakan tadi. Ada 28 musim. Musim akan berganti. Tapi yang paling penting bukan pada masalahnya. Bukan pada krisisnya. Tapi respon hati kita ketika kita menghadapi itu. Sekali lagi, jangan lari dari masalah. Amin. Tapi melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita kapanpun. Melewati lembah kegelapan, melewati lembah kekeringan. Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Amin. Hari ini kalau hati kita mulai tawar, kalau kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai malas-malas untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo kita kembali lagi. Kembali bangun iman kita. Kembali bangun manusia roh kita. Dan kembali iman percayaan kita kepada Tuhan dibangun. Sebab kita tahu, gada dan tongkatmu ya Tuhan. Itu yang menjadi penghiburan buat kita. Amin. Lalu yang kedua, ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita, prinsip yang kedua adalah begini. Krisis yang datang itu menunjukkan siapa yang memerintah dalam hidup kita. Saudara, yang perlu kita ketahui begini. Elimelek dan Naomi itu hidup di zaman pada waktu itu tidak ada raja di Yehuda, tidak ada raja di Israel. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25 itu dikatakan begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi nggak ada raja, sekali lagi saya ulangi. Setiap orang berbuat menurut apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pada waktu itu mungkin Elimelek berpikir begini. Karena terjadi kelaparan, terjadi krisis di Bethlehem. Lebih baik aku pindah ke Moab. Karena di Moab tidak terjadi krisis. Di Moab tidak terjadi kelaparan. Nah, saya mau tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kalau pada waktu itu Elimelek dan Naomi memutuskan pindah ke Moab, wajar atau tidak? Wajar sebenarnya. Lalu di Bethlehem terjadi krisis, terjadi kelaparan. Sehingga akhirnya mereka pindah ke Moab. Tapi yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Wajar, belum tentu benar. Sekali lagi yang saya mau katakan. Wajar, belum tentu benar. Wajar dong, Bu. Wajar dong, Kak. Aku tuh loh difitnah, disakiti. Wajar kalau aku sakit hati. Dia loh memperkatakan hal yang buruk kepada saya. Dia loh memfitnah saya. Wajar dong kalau saya sakit hati. Wajar kalau saya marah. Tapi firman Tuhan mencatat, wajar belum tentu benar. Karena kalau kita firman Tuhan mencatat begini, kalau bodoh orang yang sakit hati. Tapi orang yang mengabaikan cemooh itu bijak. Jadi sekali lagi, wajar menurut kita, belum tentu itu benar. Wajar dong kalau saya marah ketika dia memperkatakan sesuatu yang buruk tentang saya. Wajar dong kalau dia pukul saya ganti pukul dia. Itu menurut kita. Tapi yang saya mau katakan, wajar belum tentu benar. Sebab Amsal mencatat, orang yang sakit hati itu bodoh. Tapi orang yang mengabaikan cemooh itu bijak. Artinya begini, alah biar aja dia ngomong apa, biar aja dia berlaku apa. Justru dikatakan itu bijak. Elimelek dan Naomi tidak pernah ditemukan. Saya membaca ini pada saat mereka akan berpindah ke Moab, tidak pernah ada kata dia berdoa atau dia mencari Tuhan dulu. Karena apa? Karena dia berbuat menurut berbuat benar menurut apa? Pemikirannya sendiri. Istilahnya enggak berdoa dulu atau enggak confirm dulu sama Tuhan. Tidak ada yang Alkitab tidak mencatat ini.
Mereka memutuskan menurut pemikirannya sendiri. Mereka memutuskan apa yang benar menurut kehendaknya sendiri. Karena kelaparan di Bethlehem, pindah ke Moab. Tapi di Moab ternyata dia tidak menyelesaikan masalah. Di Moab dia tidak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah baru. Dia kehilangan semuanya di Moab. Tapi kita mau lihat, bandingkan apa yang dialami oleh Elimelek dan Naomi dengan satu peristiwa yang dialami oleh seseorang namanya Ishak. Ini juga hampir sama. Kalau saudara nanti selesai firman ini, saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal 26, saudara bisa baca di situ mulai dari ayat yang pertama, saudara baca dengan pelan-pelan. Nah, karena waktu terbatas, saya akan menceritakan secara singkat begini. Ishak pada waktu itu juga mengalami krisis. Tanah di mana dia tinggal itu mengalami kelaparan yang besar. Tanah yang didiami dia itu mengalami kekeringan. Sama mungkin seperti yang dialami oleh Elimelek dan Naomi. Sama persis apa yang dialami, kekeringan, kelaparan. Nah, yang Ishak lakukan, dia punya pemikiran sama seperti Elimelek. Dia berkata, aku akan pindah. Dia berencana pindah ke Mesir. Tapi ini yang membedakan. Sebelum Ishak melangkah untuk pindah, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan rencananya itu kepada Tuhan. Lalu Kejadian pasal 26 ayat kedua, Tuhan berkata, Ishak jangan pergi ke Mesir. Diam saja di tanah yang telah kutunjukkan kepadamu. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia taat. Dia taat. Dia gak jadi pindah di Mesir. Padahal tanah di tempat dia tinggal mengalami kekeringan yang luar biasa. Tapi ketika dia menyerahkan rencananya, ketika dia menyerahkan keinginannya kepada Tuhan, Tuhan ngomong, jangan tinggalkan. Kamu diam di situ. Akhirnya Ishak taat. Ishak taat. Di Kejadian pasal 26 ayat 12 malah dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah yang mana? Di tanah yang kering. Menaburlah Ishak di tanah yang mana? Di tanah yang tandus. Di tanah yang mengalami, di daerah yang mengalami kelaparan itu. Dia menabur di situ. Dia tabur benih di situ. Dan akhirnya, kalau saudara baca terus, yang terjadi buat Ishak apa? Dia, apa yang ditabur Ishak itu, menghasilkan luar biasa. Sampai Alkitab mencatat, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya. Bahkan apa? Semakin kaya. Sesuatu yang mustahil. Tapi dengar baik-baik. Krisis itu menunjukkan siapa yang memerintah dalam hidup kita, Bapak dan Ibu. Elimelek dan Naomi mengalami yang sama. Krisis, kelaparan, kekeringan. Tapi karena dia bertindak menurut kehendaknya sendiri. Secara kasat mata Moab enak. Tapi ternyata di situ dia menuai kehancuran. Ishak juga mengalami hal yang sama. Kekeringan dihadapi, tapi sebelum dia bertindak, dia serahkan rencananya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan katakan tidak, diam di situ. Walaupun dia harus menghadapi kekeringan, menghadapi kelaparan, tapi endingnya Tuhan memberkati dia luar biasa. Amin. Menjadi kaya dari kekeringan, dari kelaparan, krisis. Tapi tanah itu menghasilkan sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Karena yang memerintah dalam hidup Ishak adalah Tuhan yang hidup, bukan kehendak hatinya. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar, saudara. Yang saya mau katakan begini. Ada banyak orang yang hancur dalam hidupnya. Ada banyak orang yang blunder dalam hidupnya. Karena apa? Karena memutuskan bukan Tuhan yang menuntun, tapi kehendaknya sendiri. Firman Tuhan sudah ngomong A, tapi karena gak tahan, kok aku disuruh begini, gak tahan. Akhirnya apa? Sekehendak hatinya, sakarepe dhewe.
Akhirnya yang terjadi apa? Kehancuran dalam hidupnya. Kesia-siaan dalam hidupnya. Jadi mari, krisis sekali lagi menunjukkan siapa yang memerintah dalam hidup kita. Kalau engkau tuh izinkan kau melekat kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus taruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, saya percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan akan memelihara hidup saya dan hidup saudara. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan memelihara keluarga kita. Hari-hari ini saya tahu ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Bisa makan saja buat sebagian orang sudah syukur. Ada hal-hal yang menakutkan yang kita hadapi. Seperti inilah mungkin ya. Seperti kita menghadapi keadaan seperti Ishak. Kita menghadapi keadaan seperti Naomi. Tapi mari izinkan Tuhan untuk yang memerintah dalam hidup kita. Bukan kehendak kita sendiri. Amin. Kalau kita mengandalkan kehendak kita sendiri, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Izinkan yang memerintah dalam hidup kita, bukan kehendak kita, tapi Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kalau tuh kita mengizinkan Tuhan memandu hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita, saya percaya kita akan keluar dari lebih daripada pemenang. Amin. Dengan cara Tuhan, kadang aneh, kadang tidak kita pahami, tapi Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Berserah saja, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan bisa buka jalan. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari teman-teman di tengah-tengah masa krisis seperti ini. Tuhan bisa memberkati mereka luar biasa loh. Di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan itu bisa buat sesuatu yang besar. Di tengah-tengah paceklik, Tuhan bisa buat sesuatu yang supranatural yang sepertinya tidak bisa kita pikirkan. Tapi Tuhan bisa buat itu. Jadi izinkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Amin. Jangan kekuatan kita. Saya tidak punya catatan bahwa, sekali lagi saya katakan, saya tidak punya catatan bahwa Elimelek berdoa kepada Tuhan. Karena zaman itu orang memutuskan sendiri-sendiri kehendaknya. Tapi izinkan Tuhan yang harus memandu hidup kita. Amin. Tuhan yang harus memandu hidup kita. Krisis menunjukkan siapa yang memandu hidup kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan yang memandu hidup kita, kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Yang terakhir, sekali lagi hidup kita bukan ditentukan oleh kewajaran, tetapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran. Realitanya banyak orang kesulitan, realitanya banyak orang susah hari-hari ini. Tapi kebenarannya, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Gada dan tongkatnya menyertai kita. Dan itu cukup buat hidup kita. Prinsip yang ketiga, prinsip yang terakhir. Ingatlah, dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan yang setia. Di tengah-tengah kesalahan kita, di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah mungkin kebodohan kita, dia tetap Tuhan yang setia. Apa buktinya? Kalau kita baca dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Waktu Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Seperti yang saya katakan tadi, tetangganya bilang, "Hei, itu Naomi datang dari Moab. Itu si manis, si nikmat, si yang menyenangkan datang." Tapi Naomi berkata, "Stop, jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku manis, jangan panggil aku nikmat. Karena panggil aku marah, karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupku. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku kembali. Tuhan sudah mengambil semuanya." Dia kecewa. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang memahitkan hidupnya Naomi? Tidak. Tapi karena kesalahan yang Naomi buat sendiri. Karena dia diperintah oleh kewajaran. Tapi dengar baik-baik. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, ternyata Tuhan itu tetap Tuhan yang setia. Benarkah Naomi pulang dengan tangan kosong?
Pada waktu dia kembali ke Bethlehem, coba kita cek, benarkah Naomi pulang dengan tangan kosong? Saya katakan tidak. Karena di tengah-tengah goncangan yang begitu berat, Tuhan kirim Rut untuk menemani Naomi. Amin. Melalui Rut. Naomi memang pulang gak bawa uang. Naomi memang pulang gak bawa harta. Tapi Tuhan kasih Rut buat hidup Naomi. Melalui Rut lah Tuhan memberi pengharapan buat hidup Naomi. Melalui Rut Tuhan memelihara hidup Naomi. Bahkan kalau kita baca dalam Rut pasal 4, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya itu berkata kepada Naomi, Rut itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bayangkan saudara. Naomi sudah bertindak bodoh. Naomi sudah bertindak salah. Dia diperintah oleh kehendaknya sendiri. Melakukan sesuatu berdasarkan kewajaran tapi bukan pada kebenaran. Akhirnya dia kecewa. Tapi di tengah-tengah itu pun Tuhan tetap setia. Amin. Dia kirim Rut untuk memberi pengharapan kepada Naomi. Dia kirim Rut untuk memelihara hidup Naomi. Sampai tetangganya Naomi, dengan kamu memiliki Rut itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Pada waktu itu anak laki-laki itu sangat berharga. Kalau seorang keluarga, sebuah keluarga belum punya anak laki-laki, itu dianggap belum punya keturunan. Jadi betapa berharganya anak laki-laki pada waktu itu. Tapi Rut, seorang perempuan yang menyertai Naomi, dikatakan dia lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Jadi betapa berharganya anugerah yang Tuhan berikan buat hidup Naomi. Hari ini yang saya mau katakan buat kita semua. Mungkin hari-hari ini, di masa sebelumnya atau di masa lalu ada banyak kesalahan yang kita buat. Kita mungkin kadang-kadang mengizinkan diperintah oleh kehendak kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena bingung, karena kalut, karena cemas. Kita mulai berpikir dengan kehendak kita sendiri. Dengar, Tuhan tetap setia kepada kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita. Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Terakhir yang saya mau katakan seperti ini. Saya teringat dengan Daud. Pada waktu itu Daud. Di 1 Samuel pasal 30. Saudara nanti bisa baca di rumah. Pada waktu itu, Daud itu mengalami keadaan yang benar-benar terjepit. Dia kalah dari orang Amalek, pasukan Amalek. Pasukannya kalah. Kotanya Siklak dibakar. Keluarganya, istri dan anak-anaknya ditawan. Hartanya dijarah. Sampai akhirnya apa saudara yang terjadi? Bahkan orang-orang kepercayaannya hendak melempari dia dengan batu. Udah gak percaya lagi. Saudara bisa bayangkan betapa berat penderitaan Daud pada waktu itu. Tapi yang dia lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu. Di tengah-tengah dia sepertinya hopeless dan gak punya pengharapan. Daud dikatakan dalam Alkitab. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita juga menghadapi hal yang sama. Berat yang kita rasakan hari-hari ini. Berat masalah kita, krisis yang kita hadapi. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ternyata apa? Setelah bertubi-tubi Daud menghadapi itu. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 31. Kelanjutan dari tadi. Judulnya saja nanti saudara bisa baca ya. Atau saudara bisa buka sekarang. 1 Samuel pasal 31. Di situ judulnya saja ditulis apa? Saul mati. Saya mau bertanya, implikasinya apa? Kesusahan Daud dengan Saul mati. Korelasinya apa? Ternyata begini. Setelah mengalami masalah yang bertubi-tubi.
masalah yang berat. Di tempat yang lain, di peristiwa yang lain. Saul mati. Kalau Saul mati, artinya Daud menjadi raja. Dengar baik-baik. Kadang Tuhan izinkan krisis demi krisis datang dalam hidup kita. Untuk membawa kita naik. Untuk membawa sesuatu yang ilahi. Untuk memperbaiki kehidupan kita. Untuk menerima mujizat, untuk menerima sesuatu. Tuhan izinkan kita menghadapi lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita melewati salmawet. Ternyata Tuhan mau buat sesuatu yang ilahi. Sama seperti Daud. Setelah begitu berat masalah demi masalah. Sampai dia gak bisa nangis. Dikatakan rakyatnya nangis dengan suara yang nyaring. Sampai air mata udah gak bisa keluar lagi. Ternyata di sisi yang lain. Tuhan mau angkat dia menjadi raja. Tuhan mau berkati dia menjadi raja. Kalau kita berespon dengan benar. Krisis ini kita sikapi dengan benar. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup kita, amin. Hari ini mungkin kita gak tahu apa yang mau Tuhan buat. Mungkin kita gak ngerti apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kita naik. Sesuatu yang ilahi. Yang gak pernah kita pikirkan. Yang gak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan buat itu dalam hidup kita, amin. Haleluya. Jadi mari, prinsip-prinsip ini kita perhatikan dalam hidup kita, saudara. Hari-hari ini situasi kita mungkin seperti siklak. Jangan kecewa. Ingatlah, ketika ada begitu masalah yang bertubi-tubi, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Mungkin untuk sampai di puncak gunung di mana ada padang rumput dan air yang tenang. Harus melewati salmawet, harus melewati lembah kekelaman. Tapi di sini yang menakutkan, lembah kekelaman, lembah yang menakutkan, yang mengerikan karena ada banyak binatang buas. Tapi Tuhan menyertai kita, amin. Gada dan tongkat Tuhan menjadi penghiburan buat kita, amin. Jangan menyerah. Jangan lari dari masalah. Jangan kecewa kepada Tuhan. Karena krisis sedang menunjukkan siapa yang memerintah dalam hidupmu. Izinkan Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kau mengajarkan buat kami, Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kelaparan. Kami tetap mempunyai pengharapan. Kapanpun dalam hidup kami, Tuhan. Meskipun Kau sangat mengasihi kami. Kadang kami harus melewati itu, Tuhan. Kadang kami harus melewati lembah kekelaman. Kami harus melewati krisis. Kami harus melewati badai. Supaya kami sampai di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tapi ketika kami melewati lembah kekelaman itu yang kami tahu, Tuhan. Bahwa Engkau tidak tinggalkan kami, Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami. Tetapi Engkau menyertai kami. Gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan buat kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, pagi hari ini kami belajar. Ketika krisis datang, bila kami tidak menjadi kecewa, tapi kami justru, Tuhan, kami memperkuat, Tuhan, kepercayaan kami. Kami tidak lari dari masalah, tapi kami menguatkan kepercayaan kami. Kami malah lebih melekat lagi kepada Tuhan melalui ini semua. Dan kami gak ingin, Tuhan, kewajaran itu memerintah dalam hidup kami. Tapi kebenaranlah biar yang memerintah dalam hidup kami, Tuhan. Dan ampuni kami kalau mungkin kami pernah rasakan kecewa. Sebab ternyata Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Di tengah-tengah ketidaktahuan kami, di tengah-tengah kebodohan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.
buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Katakan dengan iman, Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari dengan segenap hati dan percaya kepada Tuhan, kita katakan, sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Oh, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami mau percayai-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas, kebesaran-Mu tidak terbatas, kejayaan-Mu tidak terbatas Tuhan. Haleluya. Kami percayakan-Mu. Kami percayakan-Mu Tuhan. Kami percayakan-Mu.
kasih Haleluya. terima kasih. Dimanapun Anda berada hari ini, mari buka hatimu. Izinkan Yesus menjamah kehidupanmu, menjaga, Amin. menjamah hatimu Amin. pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Mari buka hatimu. Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kristus. Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membebaskan kehidupan Amin kami. dalam nama Yesus. Segala bentuk intimidasi, segala bentuk ketakutan Amin. dibebaskan oleh kuasa kebenaran firman Dalam Tuhan. nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah umat-Mu, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kekasih Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Taruhkan kepercayaanmu, taruhkan imanmu kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name for the Lord, oh God. Oh, praise His name forevermore. For in His name we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For in His name we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in His name we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Terima kasih Tuhan. Biarlah tetap iman kami, kepercayaan kami hanya tertuju kepadamu. Amin. Dalam situasi apapun keadaan hari-hari ini yang menekan dalam kehidupan kami. Ada banyak alasan untuk kami bisa takut. Ada banyak alasan untuk kami khawatir di hari-hari ini. Tetapi kami percaya akan janji kebenaran firman Tuhan. Ya. Bila segala bentuk ketakutan, intimidasi, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan itu membebaskan kehidupan kami. Amin, Tuhan. Memerdekakan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh umat dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Menjamah, melindungi mereka. Seluruh kehidupan daripada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari suami, istri, anak-anak, orang dewasa, Tuhan. Kiranya kami semua dalam tudung perlindungan darah Kristus. Sehingga tidak ada satupun hal yang buruk yang terjadi atas kehidupan daripada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya setiap ibadah hari ini Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Berkati seluruh daripada umat-Mu yang melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Baik yaitu pemain musik, baik singer Tuhan, WL yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap
Kami para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus buat yaitu taburan daripada anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Buat persepuluhan, buat persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, sumber berkat itu kiranya Tuhan melimpahi daripada umat yang sudah menabur daripada pekerjaan Tuhan. Tuhan bagi umat-Mu yang sudah memberikan persepuluhan mereka buat persembahan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kasih Tuhan kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kau disertai, kau dilindungi. Apapun yang disentuh tanganmu, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, bahkan kesehatanmu. Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terus saya atas nama Gembala di tempat ini terus berjaga-jaga, terus tetap mengandalkan Tuhan, bangun mesbah di rumah, tetap membaca kebenaran firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa hari-hari ini yang membuat kita kuat, yang membuat kita terus berpegang kepada janji kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau di rumah mempunyai saat teduh, mempunyai mesbah di rumah. Oleh sebab itu jangan pernah bosan membaca firman Tuhan, jangan pernah bosan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran itu yang terus akan membebaskan atas kehidupan kita. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap stay at home, di rumah saja, sampai benar-benar keadaan, kondisi di sekitar kita, kota kita, dan negara kita menjadi kondusif. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.